acara Podfit episode kedua bersama aku Pai dan temen aku. Aku Ingrid. Halo, Max. Oke, halo. Jadi, gue mau nanya dulu nih sebelumnya ke mate semua. Kalian tuh apa kabar? Dan gue dengar-dengar nih udah lumayan membaik gak sih Indonesia ini ya? Karena gue dengar-dengar udah mulai new normal, jadi kalian bisa pergi keluar. Tapi ingat, jangan lupa tetap menerapkan physical distancing dan juga ikutin protokol kesehatan yang ada. Nah, kalau kemarin tuh Podfit yang episode 1 itu lebih ke hostnya sendiri. Jadi menurut gue agak kurang asik sih, ya nggak sih, Grip? Bener banget. Enakan berdua ya, lebih asik. Nah, Pai, pada kesempatan kali ini kita mau wawancara nih. Jangan wawancara deh. Terlalu formal ya, enakan pakai kata ngobrol-ngobrol aja. Iya, boleh. Kita pakai kata-kata ngobrol aja biar lebih asik gitu ngobrolnya. Sama salah satu teman dari kru kita nih, kita mau undang hari ini. Dan katanya, yaitu pernah positif corona. Wow, kira-kira gimana ya, Max, jadi pasien COVID-19? Yuk kita langsung tanya aja sama orangnya. Boleh nih, kenalin dulu. Boleh, Ren, kenalin dulu. Kenalin dulu. Ya, nama gue Randy Permana. Kalian bisa manggil gue Randy. Umur gue 18 tahun. Kuliahnya di mana, Ren? Berprofesi sebagai mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara. Wah, UMN ya. Deket tuh sama rumah gue kebetulan ya. Ya, sebelumnya makasih ya Ren udah mau kolaborasi bareng kita nih di Space for Us YouTube channel. Dan gue mau nanya dulu nih, kabar lu gimana, Ren? Sekarang udah baik-baik aja kan ya? Udah baik, udah aman. Udah aman, bagus dong. Bagus kalau gitu, Ren. Semoga sehat terus ya. Amin, kalian juga. Amin. Ya. Oke deh, kayaknya mates kita udah gak sabar nih nunggu sharingnya Randy. Bener banget, kayak udah gak pada sabar buat nunggu sharing lo nih. Jadi ya udah kita masuk aja ke pertanyaan. Yang pertama nih, gue mau nanya sama lo, gimana perasaan lo pas pertama kali tahu kalau misalnya lo itu positif corona? Perasaan gue lebih ke kaget, syok, dan nggak nyangka gitu, karena gue pribadi sih gue udah rajin cuci tangan, gue rajin pakai masker, gue rajin jaga jarak, dan ketika dokter vonis gue positif COVID-19, gue kayak masa sih gitu, jadi lebih kayak ke kaget, syok, dan nggak percaya gitu. Oke, nah kalau misalnya lo kaget kayak gitu, lo itu kagetnya pas lo nerima hasil di rumah atau emang pas masih di rumah sakit? Gue nerima hasilnya itu di rumah sakit karena kebetulan gue ada beberapa gejala yang mengharuskan gue dirawat, dan ketika gue di swab gue harus nunggu selama 2 hari, dan itu gue diisolasi di rumah sakit. Dan ketika hasilnya itu keluar ya gue kayak shock gitu, kaget. Hasilnya berarti ditunggu selama 2 hari ya, Ren ya? Iya. Oh. Di situ berarti lo dirawat inap dengan orang-orang yang juga COVID-19 atau emang dibedain? Dibedakan, gue itu sendiri, satu orang satu ruangan. Satu ruangan. Oh gitu. Oke. Boleh dong gue nanya gejala-gejala, tadi kan lu bilang gejala-gejala ya? Coba gue nanya mengenai apa aja sih gejala-gejala yang lu alamin sampai lu swab gitu. Gejala-gejala yang gue alamin tuh awalnya kayak panas gitu, gue panas, lemes, dan sesak nafas. Jadinya gue memutuskan untuk rumah sakit, dan kata dokter gue ada kemungkinan terindikasi COVID-19. Jadinya gue memutuskan untuk ya udah kita swab aja. Terus lo positif? Iya. Dan gue mau nanya lagi nih, Ren, kalau misalnya lo positif, berarti yang terancam positif juga ada dari keluarga lu dong? Keluarga lu juga tes juga? Enggak semua keluarga gue mau dites sih. Jadi kayak yang ada gejala tuh kan awalnya tuh bokap gue sakit, dan gejalanya sama, cuma bedanya mungkin dia karena nggak merepotkan, dia nggak memutuskan untuk rumah sakit, jadi dia stay di rumah. Lalu beberapa minggu kemudian nyokap gue sakit, dan nyokap gue pun terindikasi. Abis nyokap gue baru ke gue. Oh gitu. Berarti pas lu dianggap positif corona, emang ada juga ya berarti yang positif? Iya. Oh gitu. Berarti kemungkinan besar kalau emang lu masih menerapkan itu, mungkin ada nih dari keluarga lu yang keluar atau misalnya masih kerja, itu mungkin yang
mengenai keluarga lo gitu. Menurut gue sih gitu Iya, ya. ada sih keluarga gue kan kayak kakak gue kerja gitu, atau gue pribadi sih selama new normal ini gue juga sering nongkrong, mungkin karena gue juga kali ya. Oh, bisa jadi sih ya. Oke, gue mau nanya lagi nih mengenai pengalaman lo selama lo emang udah dinyatakan COVID nih. Tadi kan udah dinyatakan COVID, terus lo itu diisolasi di rumah atau emang di rumah sakit nih, Ren? Abis itu udah keluar tes? Gua awalnya bimbang ya, karena dokter ngasih gua 2 pilihan kan. Kamu mau ke Wisma Atlet atau di rumah. Jadi gua tadinya berpikir untuk gua ke Wisma Atlet aja, cuma keluarga gua nahan kan, karena menurut keluarga gua sedikit kurang percaya kepada penanganan dari pemerintah. Jadi gua isolasi mandiri di rumah. Oh gitu. Boleh dong bagi pengalaman lo selama menjalani isolasi tersebut ya, dan kalau bisa kasih tahu nih, ada nggak sih obat-obat tertentu yang harus lo minum dan ada alat-alat tertentu yang harus lo pakai gitu kan? Karena kan katanya COVID-19 tuh suka sesak nafas atau emang dia harus mengkonsumsi sesuatu supaya balik lagi nih perasaannya kan katanya kalau bisa kalau emang COVID katanya nggak berasa gitu kan penciuman sama lidahnya. Nah itu lu boleh ceritain nih pengalaman lo. Oh emang bener kok kalau emang itu tuh emang nggak berasa gitu lo makan apa juga nggak kerasa gitu. Boleh diceritain ke teman-teman. Karena menurut gue anak-anak mates ini yang nonton kita masih banyak yang nggak tahu nih susahnya ngejalanin COVID-19 tuh kayak gimana. Bahkan mereka kayak suka ini mah nggak ada gitu COVID-19 gitu. Coba deh boleh di-sharing. Gini Ingrid. Jadi gue tuh ketika gue pertama terpapar COVID-19, gue benar-benar nggak tahu gue harus gimana, makan gak ada rasa, indera penciuman gak ada. Jadi gue kebetulan gue punya temen juga kan yang pernah positif. Jadi gue sharing tuh ke dia, gue nanya-nanya, lu gimana sih, lu gimana? Jadi dia ngasih gue beberapa saran dan gue terapkan. Yang gue terapkan sih, dia bilang elusin minyak kayu putih ke bagian dada dan ke bagian hidung. Lalu untuk konsumsi sih, yang pasti kan ketika lu nggak tahu kan kalau lu positif sebelum lu tes. Nah, jadi gue tuh setelah gue tes, gue dikasih obat-obatan dari dokter, dan itu emang cuma harus dikonsumsi menurut kapasitas yang dikasih dokternya, resep dokternya. Nah, setelah obat dokter habis, gue cuma kayak konsumsi makan makanan yang bernutrisi, buah-buahan, lalu suplemen vitamin. Lalu kegiatan-kegiatan yang gue lakukan itu kayak rajin berjemur, dan rajin berolahraga sih secara setiap hari. Dan yang pasti tidur harus teratur, nggak bisa tidur lu malam-malam. Tidur itu lu harus benar-benar cukup sekitar 7 atau 8 jam. Jadi susah juga ya perjuangan lo buat sembuh. Nah, Jadi susah. mates kita harus menghargai orang lainnya dengan mengikuti protokol kesehatan kayak pakai masker dan menjaga physical distancing. Jadi kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID tentunya. Karena kita nggak mau ketularan kan. Kalian juga nggak mau kan nularin ke orang lain. Bener banget. Jadi kalau misalnya menurut gue yang diceritain Randy itu bener banget susah banget ngejalanin penyakit COVID-19 ini karena emang kelihatan dari berita-berita juga ya, udah banyak banget orang-orang yang merasakan kesakitan mengenai COVID-19 ini dan cukup harus waspada ya guys, dan harus percaya karena ini udah banyak banget yang ngalamin, terutama ini salah satunya nih kita bawa ke sini si Randy. Jadi kita harus tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan gitu. Oke. Terus nih, Ren, kalau boleh tahu gimana sih tanggapan keluarga atau teman-teman lo pas tahu lo itu COVID? Tanggapan keluarga dan teman-teman gue sih, mereka kayak yang kaget juga, mereka kepo kan, nanya-nanya kok bisa, kenapa gini-gini. Cuma ya di balik itu semua mereka peduli sama gue, mereka support gue, dan mereka selalu nasihatin gue bahwa gue selalu berpikir positif, gue bakal baik-baik aja dan gue bakal sembuh. Cuma ya gitu, ketika gue positif COVID, teman-teman dan keluarga gue cuek. Cuma lingkungan sekitar daerah gue ini yang maksudnya yang nyinyir, lalu tahu kan kalau orang-orang kayak di sekitaran rumah-rumah lu mungkin ada yang parnoan gitu, jadi mereka takut kayak ngomongin gue, dan ya begitu. Jadi lo disupport ya sama keluarga lo, sama temen lo, sama teman-teman lo. Kalau gitu boleh tahu nggak sih bentuk supportan dari keluarga lo atau teman-teman lo itu gimana?
bentuk support dari keluarga dan teman-teman sih, mereka rajin video call gue ya, rajin chat gue, nanya gimana kabar lu, baik kan, cepet-cepet lah pulih biar kita ngumpul lagi atau biar kita bisa kayak dulu lagi gitu. Oh gitu ya, iya. Kalau misalnya tadi kan lu bilang ada dari tetangga-tetangga gitu ya, yang mungkin parno. Dan kebetulan juga di sekitar rumah gue juga ada nih yang kayak positif corona dan bener-bener semua tuh ngomongin gitu kan. Dan Iya benar perasaan lu banget. tuh gimana sih kayak diomongin satu daerah yang emang kanan kiri lu kupingnya kayak dengar gitu. Gimana nih tanggapan lu? Tanggapan gue sih kayak yang wah gimana sih, menurut gue kan, kalau menurut pandangan gue pribadi ya, COVID ini bukan aib. Jadi ya Betul. lu takut boleh, lu parno boleh, cuma ya nggak perlu lu sampai ngomongin orang gitu. Jadi tanggapan gue kayak kenapa sih emang COVID ini aib, kayak gitu doang. Cuma ya gue mau marah pun ya ngapain, mereka tetangga gue gitu. Lagi pula kan kita juga nggak menularkan toh gitu kan, emang Benar. kita yang kena Iya. kan ya gitu. Benar. Benar. Oke. Jadi selama dari pengalaman lu nih, gue mau nanya, lu tahu physical distancing kan? Tahu. Oke, menurut lu penting nggak sih physical distancing? Penting lah, penting banget. Oke. Oke, jadi boleh nggak sih bagi ke kita nih, Umes juga, gimana tips ala lo dalam menerapkan physical distancing? Uh, kalau gue menerapkan physical distancing sih kayak di luar ya, kalau di luar gue tuh selalu jaga jarak. Jadi gue kayak menjauh kecuali emang orang itu yang satu rumah sama gue. Bahkan gue kalau nongkrong sama teman-teman gue pun gue jaga jarak gitu, kayak jarak 1 meter, entah gue kumpul di mana atau gue main sama siapa gitu, gue selalu jaga jarak sih. Yang pasti ya jaga jarak penting, karena kan ketika lu nggak jaga jarak lu nggak tahu di luar sana siapa aja kan orang-orang yang terpapar COVID-19, karena ada juga orang yang tanpa gejala yang nggak menunjukkan gejalanya ternyata dia positif COVID-19. Jadi menurut gue physical distancing itu penting banget. Benar-benar. Gue setuju banget sama lo nih. Dan gue mau nanya nih, kalau masalah tadi kan itu gimana tips-tips lo? Kalau misalnya ada nggak sih kesusahan dari lo sendiri dalam menerapkan physical distancing? Kan nggak boleh nih deket-deket sama temen, kalau mau ngobrol juga susah, pakai masker gitu kan. Selain itu, kayak menurut lo gimana sih susahnya kalau menjalani physical distancing? Susah jelas, karena kan notabene COVID-19 ini baru kan, karena dulu sebelum COVID-19 kita bisa main futsal bareng atau nongkrong bareng tanpa harus pakai masker dan jaga jarak. Jadi menurut gua new normal ini cukup sulit, cuma ya mau gimana, kita kan harus menerapkan ini agar ini cepat usai dan kita kembali seperti biasanya gitu. Nah, kalau gitu, pendapat lu gimana sih mengenai anak muda yang masih ngeremehin atau masih ngelanggar dalam menerapkan physical distancing? Wah, tanggapan gua gimana ya, lebih ke merugikan sih, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, karena ya ketika lu nggak jaga jarak lu bisa kena, dan ketika lu kena lu bisa menularkan ke orang-orang di rumah lu yang notabene imunitasnya itu beda dengan imunitas di tubuh lu. Jadi kayak oke lah, katakan lu kuat menahan COVID-19 ini, tapi ketika lu menyebarkan ke orang tua lu, apa juga mereka bisa kuat seperti lu? Ya gitu sih, menurut gue ya mereka sangat merugikan. Oke, merugikan banget ya, benar. Dan kalau misalkan teman-teman lo sendiri nih, atau keluarga lo, atau mungkin lo sendiri kalau misalkan di luar, pernah nggak sih kayak melanggar physical distancing, tapi kayak misalkan dalam kondisi yang emang kayak di transportasi umum, kan banyak orang gitu kan, terus di ngantri nih makanan, walaupun kita ngantri nggak kayak, maksudnya take away gitu ya, tapi kan pasti line-nya itu tuh kadang suka ada yang nyerobot, terlalu dempet-dempetan karena nggak muat lokasinya gitu kan. Pernah nggak sih kayak gitu? Guanya sih, kalau gue pribadi dan keluarga gue selalu berusaha untuk menerapkan physical distancing, tapi ketika itu gue pernah beli roti di salah satu kota Bogor gitu kan, itu rame banget. Gua udah berusaha jaga jarak, cuma orang-orang di belakang gue selalu dorong maju kan, sampai mama gue yang negor, katanya, Mbak itu kan ada jarak, tolonglah patuhin. Jadi ya begitu, itu sih. Masih banyak juga yang langgar ya. Banyak banget. Nah, Randy, ada nggak sih teman-teman lo atau bahkan keluarga lo yang nggak nerapin physical distancing sama sekali?
banyak teman-teman gue sih, lebih ke teman-teman gue sangat banyak, karena menurut mereka COVID-19 itu ya nggak bahaya gitu. Pernah diajak gak Ren kayak nggak usah kayak nerapin gitu, percuma lu nerapin juga kayak nggak bakal kena gitu kan, kita imun gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Iya, sering banget gue diajak nongkrong. Iya, sering katanya, lu ngapain sih terlalu takut, terlalu parno? Ya gue jawab dong, ya bukan gitulah, gue udah pernah kena, maksudnya masa lu pengen gue kena lagi gitu ya. Jadi nggak bisa gitu, menurut gue nggak bisa. Kalau nongkrong boleh, cuma harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Benar. Jadi kalau stigma anak muda bilang mereka itu kebal sama COVID tuh berarti salah ya. Salah Lu banget. aja yang udah kena masih takut kena gitu. Iya. Oke deh, pertanyaan terakhir nih Ren. Kasih pesan-pesan atau message dong buat Mix supaya jangan physical distancing juga. Ya buat teman-teman semua ada yang general dah, bukan cuma anak muda atau siapapun. Pesan gue ya, ayolah kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan, kita jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, kita bantu pemerintah dan tim medis untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Karena gini loh, lu mau sampai kapan di rumah terus? Lu mau sampai kapan kuliah online terus? Mau sampai kapan sekolah online? Kalau gue pribadi sih, gue terus terang, gue bosen, gue mau nongkrong tanpa adanya jaga jarak, tanpa adanya pakai masker. Cuma ya, untuk sekarang kita sabarlah, kita ikutin apa yang disarankan oleh pemerintah, oleh WHO. Jadi ya, ayo kita ikutin protokol kesehatan biar nantinya mungkin sampai vaksin keluar 2021 kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Itu aja sih pesan gua. Yap, bener banget. Jadi jangan lupa physical distancing ya, mates. Ya, pokoknya kalian jangan lupa untuk physical distancing, karena itu juga membantu kita lebih cepat untuk keluar dari zona corona ini ya. Karena buat lo semua yang mau cepet-cepet, oh gue pengen nih balik kampus lagi, udah bosen lungutan di rumah gitu ya, kayak gue sendiri, gue bosen sama kayak Randy. Gue tuh udah bosen banget di rumah, gak paham lagi, udah dari Februari gue di rumah masalahnya ya. Sampai udah lah ya udah, kita harus bener-bener menerapkan physical distancing kalau bisa banget. Yang masih bisa di rumah nggak nongkrong, kalau bisa masih bisa di rumah. Kalaupun nongkrong, kalian kalau bisa menerapkan jaga jarak gitu. Kalau oke deh, sebelumnya anak-anak lagi. Enggak. Oke, lanjut ya, sorry ya. Oke, kalau gitu terima kasih nih buat Randy udah mau kolaborasi bareng kita. Itu aja pertanyaannya. Nggak banyak kan Ren ya? Iya, nggak banyak. Nggak banyak. Makasih ya Randy udah kolaborasi. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi ya. Siap, ditunggu kolaborasi berikutnya. Oke. Oke deh, gue sama Ingrid mau pamit undur diri dulu ya, mates. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.